tutorial. Oke. Kebanyakan dari kalian pasti langsung mikir kayak tutorial ya, berarti kayak kita nih dikasih tahu kayak apa cara gini gitu. Memang bener sih, nggak salah gitu. Cuman dari yang aku buat ini agak berbeda gitu. Soalnya gue tuh lebih tidak mengerti bagaimana cara memberi tutorial gitu. Jadi nggak begitu tahu gitu. Mari kita perkenalan dulu. Halo guys, nama saya Shota Akashi dari agensi Ainonia. BTW ini gue pakai karakter dari lama gue ya. Jaketnya nggak berubah sih, jaket dan boneka pandanya itu nggak berubah. Yang berubah tuh cuman motif-motifnya saja gitu. Jadi panda di jaketnya itu nggak ada sudah. Jadi kayak hitam putih polos doang. Kebanyakan orang tuh ngira bakal jaket gue tuh kayak mirip tai cicak gitu ya. Tapi ya iya sih, cuman ya enggak juga gitu. Soalnya gue tuh selain warna hitam putih merah, ya hitam putih dan merah, gue nggak begitu suka warna yang lain gitu. Jadi ya gue ambil warna putih dan hitam itu gara-gara baju yang selalu gue pakai itu ya, kalau nggak hitam ya putih gitu. Ya begitulah. Oke, lanjut ke topik. Ini kok malah bahas OC sih. Oke. Tutorial ya. Di sini gue bakal ngasih tahu bagaimana cara biasa gue ngegambar gitu di Ibisfine, ya lebih tepatnya di aplikasi Ibisfine. Ini aplikasi sudah lama banget gue pakai, ini dari SMP kelas 2 semester 2 kayaknya. Ya, dari dulu sampai sekarang masih pakai Ibisfine. Soalnya filternya ya bisa dibilang lengkap dan bagus gitu, terus selalu improve gitu, selalu update sendiri gitu dia. Jadi kayak backgroundnya tuh lebih banyak lagi gitu, terus kuas-kuasnya tuh lebih banyak lagi gitu, gitulah. Oke, gue di sini bakal ngegambar OC gue dan OC-nya dari Shiokayoka. Yap, Shiokayoka my partner. Oke. Awalnya gue pingin red draw sih, red draw. Kalian tahu red draw kan? Red draw itu menjiplak karya seseorang, tapi kita make jiplakan dia dan kita men-share juga jiplakan dia gitu. Jadi kita tidak mengakui kalau jiplakan itu adalah gambaran kita sendiri. Oke. Di sini gue bakal ngegambar dari nol. Oke. Pertama dari line art. Kayak lu garis-garis kayak apa gitu, terserah lah, abstrak gitu kan. Buat nambah kanvas, terus kalian gambar ulang line artnya dengan yang rapih gitu. Kalau yang pertama kan abstrak gitu, jadi kayak hancur gitu. Nah yang kedua, kalian bakal gambarnya tuh kayak serapi kalian menutup aib kalian dari mama kalian gitu. Nah Oke, yang ketiga, gue biasa tuh ngegambar mata, mulut dan alis itu beda kanvas gitu. Jadi nggak satu kanvas. Jadi aku bedain. Soalnya kalau misalnya aku dobelin, ku gabung jadi satu kanvas, nanti ngewarnainnya tuh lumayan ribet gitu. Soalnya gue tuh kebiasaan kayak gitu sih, selalu kayak gitu kalau gambar ya. Nggak tahu sih kalau kalian, kayak aku nggak ngerti juga. Kan kita tuh gambar beda-beda gitu ya. Oke, lanjut. Nanti kalau sudah gambar mata, hidung dan mulut dan berbagai ACC lainnya, kita lanjut ke pewarnaan. Biasa gue ngewarnain itu selalu pakai ember cat sih. Jadi selalu klik deh itu warna gitu. Soalnya gue tuh males ngearsir satu-satu gitu. Soalnya capek. My back is getting hard because that gitu. Jadi ya begitu. Oke, setelah diwarnain semua, oke, di sini ngewarnainnya, gue kan pakai ember cat nih. Jadi kalau mau misalkan kalian mau ngewarnain itu, warnanya itu jangan di satu kanvas. Soalnya kalau misalnya kalian ngewarnain di satu kanvas terus kalian kunci, atau misal kalian pakai tongkat sihir di Ibisfine ya. Kalau misalnya kalian pakai tongkat sihir itu bakal nggak begitu bagus gitu menurut saya. Bakal kayak apa ya, kayak ada garis-garisnya gitu loh, nggak sih? Terus kalau digabung kan, kalau dikunci pakai aplikasi Kevlog itu jadi kayak Kevlog ya gitu. Jadi kayak gitu, susah diwarnain soalnya kan tergabung warnanya. Jadi gua saranin kalau misalnya mau warna pakai kayak gitu,
gue saranin kanvasnya satu-satu gitu. Jadi ini mata, ini kulit, terus satunya lagi rambut, baju, celana gitu. Jadi beda-beda gitu. Yang ngebuat kanvasnya itu bertambah dan banyak itu cuman warna aja sih. Kalau line art itu ya paling cuma 2 kanvas atau enggak 3 gitu kan, untuk masing-masing karakter gitu ya. Oh ya, FYI, gua ngecover lagu dari mixing, edit gitu. Terus MV dari setiap video yang gue buat itu tuh murni buatan gue sendiri sih. Mungkin ada yang gue minta request dari Shoka Yoka buat nge-mixing bareng, terus nyanyi bareng, dia yang mixing dan gue yang edit gitu. Kadang dia juga yang ngedit liriknya, soalnya waktu itu gue capek banget, jadi dia yang edit dan gue tinggal posting aja sih ya. Jadi itu murni hasil kerja keras ku sendiri dan Shoka Yoka. Jadi kebanyakan aku nggak minta buatkan dari agensi sih, enggak. Di agensi gue tuh ada yang khusus di bidang gambar dan line art dan edit dan kayak gitu, ada mixing juga ada. Cuman gue sih lebih kayak ke diri gue sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lu mau nge-cover lagu tapi minta bantuan dari orang lain, itu kayak apa ya, itu tuh kayak bukan kerja keras kamu sendiri gitu. Ya gue tahu agensi itu adalah satu grup yang memperkerjakan yang tidak mempekerjakan satu orang saja. Jadi kayak semuanya tuh kerja gitu. Maksud gue ya iya sih. Cuman kalau misalnya lu bisa, kenapa harus minta bantuan orang lain gitu? Jadi kalau lu bisa, lu jangan minta bantuan orang lain. Kalau lu nggak bisa, baru lu minta bantuan sama orang lain. Tapi jangan keseluruhan, jangan 100% itu adalah buatan dari orang itu. Jadi kayak lu paling minta bantuan aja, kayak ini gimana sih caranya, terus ini gimana sih, kamu biasa buat itu gimana sih gitu. Lu nanya, tapi jangan secara keseluruhan minta dia buat bantuin gitu, enggak. Jadi lu kerja sendiri gitu. Oke, mungkin tadi gue ceramah ya. Oke, kita lanjut. Di bagian pewarnaan itu kayak pewarnaan shadow biasa aja sih, shading kayak bagian sini, bagian situ, dikasih ini, dikasih itu, kasih lighting, kasih apalah gitu kan. Tapi gue kebanyakan kalau ngewarnain itu simple sih, nggak begitu serius. Kayak coret-coret, garis-garis gitu-gitu aja sih. Soalnya kalau mau gambar realistik itu bakal mungkin bagi gua 1 bulan itu belum selesai itu kalau gambar realistik gitu. Kayak orang-orang pada umumnya yang gambar kayak manusia tapi gambaran kayak asli gitu. Itu mungkin kalau bagi gua 1 tahun udah selesai gitu. Jadi gua tuh lebih suka ngegambar atau ngewarnain sesuatu yang simpel gitu. Kayak semua gambaran gue tuh selalu simpel sih pewarnaannya. makin tua pewarnaan gue tuh makin simpel, nggak kayak dulu pewarnaan gue tuh selalu ribet banget, tapi cepet banget selesainya. Kayak nggak hampir 30 menit selesai, tapi pewarnaannya tuh ribet banget gitu, susah gitu, cuman cepet banget. Dulu gue sih kalau ngegambar tuh harus selesai juga, nggak boleh ada whip gitu. Itu dulu gue. Kalau sekarang ya mungkin bakal kayak ada rasa malas-malasnya gitu, mungkin gara-gara sudah tua ya, jadi ya gitu. Jadi untuk kalian yang masih muda, jangan langsung malas-malasan, nggak baik. Nanti turun sampai tua tuh malas ya, nggak bangkit dari turu, bangkit lo turu terus. Oke, bagian sini gue nggak bakal kasih tahu gimana lagi caranya, soalnya gue nggak ngerti gimana cara jelasinnya ya. Ya pokoknya kalian liatin aja lah ini. Di sini gue bakal ngomel-ngomel aja tentang kehidupan gue. Oke, di sini beda topik ya, tapi kalian masih bisa lihat gambaran gue di sini. Gini, gue tuh kerja, tapi nggak kerja sama orang lain. Gue tuh kerja sama orang tua gue gitu, tapi digaji juga. Menggambar, nyanyi itu hobi dari kedua orang tua saya. Bapak gue bisa nyanyi, bapak gue bisa gambar. Kalau di mama gue
menyanyi. Soalnya mama gua dulu eh, biduan, kayak penyanyi dangdut untuk orang nikahan gitu loh. Dulu, sekarang ya sudah pensiun gitu. Soalnya sudah punya keluarga, jadi lebih sibuk ke kehidupan realita daripada hobinya sendiri. Jadi kalau misalnya lu berkeluarga, lu bakal tanggung jawabnya itu lebih kepada keluarga kau yang baru itu. Jadi nggak bisa masuk ke hobi kalian sendiri gitu. Mungkin bakal bisa, tapi nggak tiap hari. Ya kenapa jadi ceramah umur segini? Oke, lanjut. Untuk kalian tahu aja, saat ini gue sering sakit, pilek, migrain, radang tenggorokan, dan suara gue hancur. Terus apa ya? Demam. Aku nggak tahu, mungkin itu kecapean gitu gara kerja. Soalnya gue kerja sama emak gue tuh liburnya nggak ada gitu. Jadi tiap hari kerja. Hari Minggu tanggal merah tetap kerja. Kecuali hari-hari kayak sangat penting tuh bakal libur sih. Tapi kalau misalnya gue sakit dan gue pingin minta izin libur tuh bisa sih diliburin. Tapi berkat gue kerja terus dan gak ada liburnya, dan gue juga suka begadang sih. Soalnya lu nonton di YouTube itu pakai paket lu itu mungkin 1 jam itu habis sudah paket lu itu. Walau yang kau beli itu paket 1 bulan gitu. YouTube itu gede tuh pemakan paketnya gitu. Bukan YouTube aja sih, TikTok juga gitu kan, Instagram juga gitu. Oke, lanjut. Tadi gue mau ngomong apa, lupa gue. Oh ya, sebentar lagi umur gue 21 tahun dan bisa dibilang gue masih pengangguran dan belum ada pekerjaan tetap gitu untuk memenuhi kehidupan gue di masa depan gitu. Itu belum ada gitu ya. Makanya gue selalu overthinking. Soalnya gue hanya juga sih yang gak mau cari kerja gitu. Gak tahu, kayaknya gue lebih suka kerja di rumah sih. Gak suka kerja jauh dari rumah. Soalnya kalau jauh dari rumah tuh gue gak tenang gitu, gak nyaman gitu. Gak tahu, gak suka aja. Sialnya gue tuh lagi sakit gitu. Terus tanggal 10 itu ada event gitu. Gue tuh takut gue gak bakal bisa ikut event itu, soalnya gue masih sakit ya. Tapi kalau misalnya gue besok bisa sembuh dan ya begitulah, mungkin gue bakal ikut. Walau masih ada rasa sakit sedikit, mungkin bakal gue paksain gitu ya. Mungkin habis pulang dari itu event gue bakal sakit lagi. Ya soalnya kalau lu memaksakan dirimu untuk kehendak yang sangat engkau inginkan, walau di keadaan kau yang sedang jatuh dan down, itu bakal hanya memperburuk dan tidak memperbaik. Kalian enjoy saja untuk menikmati video dan dengerin cohen gua guys. Oke, kalian sudah ngeliat semua tutorial dan keluh kesah hidupku ya, jadi begitulah. Maaf ya kalau misalnya video ini tidak begitu membantu Anda untuk mengetahui gimana cara saya tiap kali ngegambar gitu. Gue cuman pingin buat aja sih, soalnya nggak ada konten. Dan juga gue nggak bisa lanjut cover lagu lagi, soalnya saat ini suara sedang rusak. Ya, you know, this is my voice now because my voice is broke. You know that's no right? Okay. It's because the last time I singing the album of Naruto, I feel like my mental is down because my parents broke my heart, and I'm so mad of that. That's cause I have to broke my voice because I sing a lot of my voice too high in the level I can take that, because that my voice is broke until now. I can fix that. I can fix my voice to back to normal, but this take a long time, I guess. Yes. Ya begitu. Tapi gue bakal tetap posting konten sih, selain tutorial dan berbagai macam lainnya gitu, dan konten klarifikasi juga. Ya begitulah.
Apa lagi ya? Nggak tahu lagi sudah mau ngomong apa. Untuk apa ya? Untuk next content in my YouTube, cover song, the next cover song, I don't know. Gua mau nyanyi apa lagi juga nggak tahu gitu. Mungkin gua bakal bawa semua lagu-lagu zaman dulu gua gitu yang gua tahu gitu buat gua coverin sini gitu kan. Gua masukin semuanya di sini gitu. Mungkin, maybe. Tapi from now I can sing again because I'm getting sick and for getting well is take a long time, you know. Untuk sembuh itu susah dan lama banget sembuhnya. Gua tuh senang bisa sakit, cuman gua tuh kalau sakit selalu dapat di waktu yang tidak tepat gitu. Kayak di waktu-waktu entar lagi event lah, di waktu-waktu gua bakal keluar kota lah, di waktu-waktu gua sekolah lah atau gimana lah gitu. Gue tuh pengennya sakit pas tidak ada keadaan kegiatan apa-apa gitu, jadi gue bisa istirahat dengan tenang gitu kan, tanpa memikirkan adanya keluh kesah kayak sekarang gitu. Oke. Untuk saat ini itu aja yang mau gue curahkan kepada isi YouTube ini. Mungkin kalau gue sudah tua atau gue masih hidup, gue bakal ngeliat ini video gue lagi dan bakal ngingat kalau gue tuh dulu selalu mengeluh gitu, nggak mau berusaha gitu. Ya. Ya, umur gue tua tapi pikiran masih bocil. That's me. Ada yang sama? Oke, untuk sekarang itu saja. Terima kasih yang mau menonton hingga akhir. Kalau kalian menonton hingga akhir, mungkin kalian tahu kalau kondisi gue tuh sekarang sedang tidak baik gitu. Ya, bukan tidak baik di bagian tubuh saja dan gara-gara penyakit saja, bukan, tapi juga di mental dan kehidupan pribadi juga sedang kacau gitu. Ya, gua nggak mau menceritakannya, tapi kalian tahu lah gimana rasanya gitu. Soalnya kalian pasti juga ngerasain apa yang gua rasain gitu. Oke? Kepala gua sakit anjir. Oke? Dadah, sampai jumpa di next konten. Panda out. Bye bye.